Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Khair ya, alhamdulillah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan melafazkan alhamdulillah rabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan pada pagi hari ini, sehingga kita masih dapat bisa berkumpul lagi di media online ini ya, Zoom, untuk belajar. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Taib anak-anak Ustaz, seperti yang telah dijadwalkan pada hari ini, antum semua mengadakan remedial. Naam. Nanti insyaallah nama-namanya akan Ustaz share ya di grup kelas masing-masing insyaallah hari ini. Tapi di pagi hari ini Ustaz ingin menginformasikan saja kepada antum bahwasannya ketika antum ujian hendaknya memang ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, ya, ini Ustadz memberitahukan nasihat kepada antum ya. Sebelum ujian itu ada hal yang harus kita betul-betul lakukan sebelum kita mengisinya. Yang pertama apa kira-kira? Berdoa, Masya Allah. Muhammad Rehan berdoa ya. Yang kedua apa? Apa? Sultan Dandi? Coba keras lagi suaranya. Memperhatikan dengan baik. Apanya yang memperhatikan? Soalnya enggak ya. Yang kedua, belajar ya. Belajar murojaah dengan tekun. Yang ketiga, ini sebelum ujian ya. Ini sekarang saat ujian. Yang pertama apa? Buat nama dulu ya. Buat nama dulu ya. Buat nama kelas. Alamat ada enggak? Suruh, enggak ada kan? Nah, yang kedua, apa yang kedua? Mr. Konkrete. Apa yang kedua? Tidak boleh telat saat mengerjakannya. Ya, bukan ya. Yang kedua, setelah kita buat nama ya dan hal-hal yang penting untuk administrasinya ya, kemudian lihat soalnya ya. Lihat soalnya, kerjakan yang paling mudah ya, kerjakan yang paling mudah duluan. Antum lihat gimana kemarin soal-soal tajwid, apakah bisa antum skip dulu ke soal berikutnya atau tidak? Oh iya ya, dia modelnya harus dijawab ya. Berarti nggak bisa di skip ya. Gitu. Ya, ya, atau bilang sesuatu. Ingat, jangan bilang saat ujian wallahu a'lam.
Kita bilang diri sendiri aja, jangan kita tulis Allah alam Ustaz. Kata, aduh, inilah ini yang gawat ini nampaknya. Ya kan? Jangan bilang lagi, Afan Ustaz, anak nggak tahu. Nah, dulu-dulu ini abang kelas antum nih, lebih parah lagi dia bilangnya. Dia bilang, Afan Ustaz, anak nggak tahu, tapi Ustaz, anak mau informasikan. Kawan di sebelah anak dia nyontek Ustaz. Tahu Ustaz langsung. Nah, ya kan? Ini juga ini yang membuat Ustaz ketawa ini jadinya saat meriksanya. Jangan kayak gitu ya. Isi apa yang kita tahu. Jangan kita bilang, boleh sih kita bilang wallahu alam, tapi hanya untuk diri kita. Jangan ditulis di ujian wallahu alam. Jadi seakan-akan antum itu tidak ada usahanya dalam menjawab. Gitu juga, Afan Ustaz, anak nggak tahu. Jangan juga dibilang gitu ya. Kita apa yang terlintas di apa kita di kepala kita kira-kira yang menyangkut dengan soal itu, jawab aja. Ya, terkait salah dan benarnya insya Allah nanti ada nilainya masing-masing. Paham ya semua ya? Nah, jadi tadi sebelum ujian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi tadi? Sultan tadi? Belajar ya. Ini sebelum ujian, berdoa dan belajar, mempersiapkan diri. Jangan modelnya kayak tukang bangunan ya. Tukang bangunan di situ ada bahan, di situ dia langsung kerja besoknya. Ya. Ada bahan datang nih hari ini. Langsung kerja. Jangan gitu modelnya. Kita belajar dulu, persiapkan dulu. Kita ini kan orang-orang yang alim insyaallah ya. Yang Allah berikan ilmu. Ya kan? Harus ada persiapan, harus belajar dulu. Seminggu minimal. Sebelum ujian. Jangan pula antum nafis, besok ujian tajwid, malamnya antum belajar jam 12. Nah, mata udah ngantuk-ngantuk ya kan? Belum lagi di tempat antum tuh banyak petirnya, sering hujan. Udahlah, nggak jadi akhirnya belajar. Besok-besok nggak tahu, Afan Ustaz. Ustaz mau tanya, di sini ada yang nggak ujian? Ada yang nggak ujian? Telat apa? Telat ngirimnya ya sama doang. Ya, ujian itu ada waktunya 30 menit. Janganlah antum waktunya misalnya 1 jam gitu kan, 60 menit. Antum kirim 1 jam 5 menit gitu kan, atau 1 jam 10 menit. Apalagi di Google Form ini ada waktunya kan, ada waktunya masing-masing. Makanya sebelum mengisi ada passwordnya itu ya. Ya Rifki. Nah, itu harus kita perhatikan. Kemudian ujian praktek ya. Ujian praktek Ustadz menginfokan sama antum ya, di kelas 7D ini banyak yang enggak ujian. Ya, di kelas 7D ini banyak yang belum ujian praktek. Sama 7C ada juga beberapa orang yang belum ujian praktek, yang tidak mengirimkan ujiannya ke Ustadz ya. Nanti insyaallah Ustadz suruh remedial. Nama-namanya nanti akan Ustadz share ya di grup masing-masing. Kenapa Rizik? Oh ya, nggak apa-apa, la ba'sa. Ya, nggak apa-apa. Di ujian praktek juga Ustadz melihat banyak yang salah tangkap dengan informasi yang Ustadz sampaikan sebelum ujian. Kan udah Ustadz bilang di situ ada filenya yang Ustadz kasih dari Word kan, bahwasannya ujiannya ini untuk kelas C baca ini ayat ini, 7C untuk 7D baca ayat ini, serta dan ada juga di situ kan, dan atau serta itu, dan keluarkan hukum-hukum tajwid yang berkaitan dengan ayat tersebut. Nah ini kebanyakan cuman baca ayat doang. Yang Ustaz suruh baca itu cuma 2 ayat. Ya gampang aja, cuma 2 ayat dibacanya. Ya. Ingat yang baca itu aja Ustaz
info kan nilainya rata-rata ya, pas sesuai KKM. Yang pakai tajwidnya menjelaskan juga ya, misalnya ayatnya itu apa itu? Ada yang ingat ayatnya? Ayat berapa? 10 sampai 11. Apa ayatnya Rizdan? Antum baca dulu Rizdan. Al-Baqarah. Antum senyum aja antum Rizdan. Ya, naam. Ayo Rizdan, senyum aja si Rizdan ini. Suruh baca Quran senyum dia. Berapa kemarin ujian prakteknya? 10, 11. Itu yang 7? 7D atau 7C? 7D ya. Ayo Rizdan, baca Rizdan. Nah, cukup. Fi qulubihim. Bisa dijelaskan, antum baca dulu kan. Yang Ustaz maksud itu baca dulu semuanya, baru jelaskan hukum-hukum tajwidnya. Ya kan? Fi, apa itu fi? Kasroh jumpa dengan huruf ya, sukun, maka dia dinamakan mat tobi'i atau mat asli. Qulubihim, qulu. Lu-nya itu mat tobi'i ya kan, dhammah berjumpa dengan huruf waw. Qulubihim maradun ya kan, qulubihim mim ketemu dengan mim, apa itu? Idgham mimi. Maradun fa ya, tanwin berjumpa dengan huruf fa maka dia ikhfa ya kan. Fazadahumul, zanya pun bisa lagi ya kan. Apa itu zanya? Apa itu zanya? Faza. Apa itu faza? Ayo, yang lain mana ini? Hidupkan kameranya semua. Ustaz nggak mau kayak gini ya. Kameranya hidupkan semua. Ayat berapa tadi yang antum baca Rizdan? Ayat 10. Coba dulu buka Qurannya. Ayat 10. Yang lain buka kameranya. Jangan pula nanti kameranya nggak dibuka, entah ngapain di sana. Ada yang pula yang tiduran, ada yang nggak belajar kan, ada yang cuma ngidupin kamera doang. Naam, kita bahas dulu ini. Faza, fathah jumpa dengan huruf alif, maka dia mat tabi'i. Fazadahumullahu maradahumullah. Lamnya itu lam lafzu al-jalalah, Allah itu. Lafaz Allah itu lafaz paling tinggi ya dalam bahasa Arab. Lamnya tafkhim atau tarkik. Oh ya, ini belum kita pelajari ya. Fazadahumullah, Allahnya panjang ya kan. Marodo fatatain yang dua ini jumpa alif, do-nya panjang kan, jadi dia mat iwad. Ini semua ada kita pelajari nih. Walahum adzabun. Walahum mim ketemu dengan ain, apa dia? Idhar syafawi ya kan. Walahum adzabun. Adzanya panjang Ustaz. Ya, ingat adzanya itu fathah jumpa alif, matobi'i. Adzabun, matikan dia, tanwin jumpa dengan alim, a. Apa dia hukumnya? Idhar halqiyah ya kan. Alinya panjang Ustaz ya, kasroh jumpa ya, maka dia mat
Mat tabi'i atau mat asli? Alimum bima apa itu? Iklab, ya kan? Bima manya panjang. Apa itu bima? Mat tabi'i. Naam. Bima kanu yakdzibun, ya kan? Kanunya kanya panjang Ustaz, nunya panjang. Ya kan? Yakdzibun. Naam. Barakallahu fik. Ya kan? Jadi apa ini Ustaz? Sebentar ya, Ustaz. Ini apa? Ini apa? Yang kemarin ya. Bulan lalu. Oke. Nah, barakallahu fiik. Afwan ya, tadi ada iklan sirup untuk bulan puasa. Hah? Nggak nyambung ini antum ini. Terakhir bulan puasa. Ada iklan sirup tadi lewat. Ngajak Ustaz bicara tadi, iklan sirup. Oke, tayyib. Adzabun alimum. Ya, alimum bima kanu, kanya panjang, nunya panjang juga, maka dia mat tabi'i, mat asli. Syauqi dah ngantuk dia. Dah nguap-nguap. Muhammad Syauqi Zafrannya. Bima kanu yakdzibun. Yakdzibunnya akhir, panjang. Apa itu? Mat arid li sukun ya. Dipanjangkan dia karena dia waqaf ya. Dipanjangkan karena waqaf atau sukun ya. Kemudian yang 11. Wa idza, dzanya panjang Ustaz, maka dia mat tabi'i atau mat asli. Qilanya panjang atau pendek? Panjang ya. Kasrah jumpa ya sukun, ya mati. Maka dia mat tabi'i. Qila lahum la tufsidu. Mim ketemu la. Hukumnya idhar syafawi, lanya panjang Ustaz, lanya mat tabi'i. La tufsidu, sidunya panjang lagi Ustaz, maka dia mat tabi'i fil ardi. Itu ronya nanti kita belajar, ro, tafkhim dan tarkik. Qalu, konya panjang, lunya panjang. Konya apa? Mat tabi'i, lunya apa itu? Mat jaiz munfasil. Namanya Ustaz gunnah, ya kan? Manya mat tabi'i. Nahnu muslihun, ya kan? Muslihunnya Ustaz mat arid li sukun ya. Gampang kan? Ada yang sulit kira-kira Nan Ustaz? Nggak ada kan? Nah, kenapa kebanyakan cuman membaca aja? Hukum-hukum tajwidnya enggak dijelaskan. Ya, ini rata-rata ini. Jadi nanti jangan heran kalau yang membaca aja dapat nilai KKM ya. Apalagi bacaannya salah-salah. Ya Allahu Akbar. Ya, Ustadz juga perhatikan. Bacaannya ada juga yang salah-salah cara membacanya. Ya, hukum-hukum tajwidnya tidak sesuai ketika membaca. Ini menjadi PR bagi antum ke depan ya, sama guru tahfidznya gimana memperbaiki bacaan antum. Jangan dulu ngafal ya. Ustadz ngasih saran ke antum, kalau kira-kira bacaan antum masih jauh dari kata bagus ya, jangan dulu menghafal ya. Minta, kalau gurunya pun udah ngasih kesempatan izin untuk ngafal, tapi antum merasa belum, Ustadz ana mau perbaiki bacaan dulu. Ya, itu lebih bagus, nggak masalah. Ya, apa kata khalifah kita Umar bin Abdul Aziz? Beruntunglah orang-orang yang mengetahui kapasitas dirinya sendiri. Nah,
Ingat nasihat Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah yang keberapa nih? Ada yang tahu? Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu? Pernah dengar? Ya, nggak ada yang pernah dengar ya. Nanti cari ya di internet ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini semasa hidup khalifah ini ya, luar biasa. Kaum muslimin itu maju. Dari sisi akhiratnya ya, orang-orang taat ibadah. Dari sisi keduniawinya, orang-orang pada makmur semua, sukses semua. Sampai-sampai tidak ada orang miskin pada saat itu. Sampai bingung orang mau kemana sedekah dikasih, zakat dikasih. Karena semua orang kaya di zaman beliau itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan orang-orang luar biasa juga dalam berlomba-lomba perkara akhirat, amal soleh ya. Ini jadi berkat kepiawaian beliau itu ketika memimpin juga para ulama banyak mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu bisa disebut khalifah yang kelima setelah Khulafaur Rasyidin itu ya. Karena keluar biasaan beliau ya dalam memimpin kaum muslimin saat itu. Nah, apa kata beliau? Kata beliau, beruntunglah orang-orang yang mengetahui kapasitas dirinya sendiri ya. Jadi antum semua nggak usah malu kalau kira-kira belum bagus ngajinya, diperbaiki ya. Datang sama ustadz, bisa kabari ustadz, sama gurunya bisa cari guru antum di rumah, boleh juga habis maghrib ngaji ya kan. Mungkin ada gurunya yang antum panggil ke rumah, atau antum minta belajar sama imam masjid di rumah antum, apa-apa, silahkan, la ba'sa. Nanti ada kurang-kurangnya, misalnya kita perbaiki lagi saat pelajaran tajwid atau saat antum tahfidz sama guru antum ya. Itu, jadi jangan malu kita dengan kekurangan diri kita. Malulah kita kalau enggak mau kita memperbaiki kekurangan diri kita ya. Kalau kita belum segitu kapasitasnya, cuman kita anggap udah melewati, nah itu nanti menjadi penyesalan juga di lain hari buat diri kita sendiri. Ya, anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait ujian itu tadi yang Ustadz sampaikan ya. Kemudian prakteknya juga begitu modelnya. Insyaallah nanti kita ada ujian lagi nggak habis ini? Ada ya? Ujian akhir semester atau akhir sekolah, ya kan? Naik antum kelas 2 nanti. Oh, nggak tahu. Luar biasa ini angkatan corona ini. Selama setahun nggak pernah jumpa. Nah, ya kan? Inilah nih antum, inilah nih angkatan corona. Nanti teringat-ingat nih antum sampai dewasa. Wih, dulu rupanya si Pak Ektorik ya kan, udah jadi bapak dia nanti. Dulu nak, tahu nak, bapak angkatan corona katanya. Bingung anaknya. Apa itu Pak angkatan corona? Nah, kamu carilah itu di internet. Apa itu angkatan corona? Nah, bapak banyak kan bapak dulu nak, waktu bapak SMP katanya. Nah, gimana itu Pak? Ini angkatan online semua ya kan. Wah, luar biasa ini angkatan corona ini. Kalau antum mau nulis sekarang, hiruk pikuk zaman sekarang, itu lebih bagus ya. Mana tahu nanti antum jadi penulis di masa depan, antum bisa ceritai kehidupan kita selama ini ya. Ada sedihnya, ada senangnya ya. Apa bisa antum punya kemampuan dalam menulis yang baik, bisa antum tulis di buku antum ya. Mudah-mudahan nanti ada waktunya antum jadi penulis besar, bisa antum ceritai gimana hiruk pikuk masa pandemi ini. Ya kan? Karena dulu para ulama ada juga yang menulis kisah-kisah. Siapa itu? Imam Az-Zahabi. Ya kan? Imam Az-Zahabi, Syiar A'lam An-Nubala. Beliau menulis buku tentang kisah-kisah orang soleh. Ya. Yang beliau ambil
dari buku-buku, dari guru-gurunya juga ada. Dari buku-buku yang para ulama tulis terdahulu ada, dikutip di situ. Dari guru-gurunya dengar cerita ada. Dari masa beliau juga ada. Nah, ini antum bisa jadikan motivasi juga buat diri antum. Yang penting ketika kita menulis, belajar juga kita nulis, itu bisa membuat orang lain itu senang ya. Membuat orang lain itu senang, gembira, dan gemar, bisa membuat orang lain itu gemar beramal soleh. Ya, barangkali anak-anak Ustadz ini saja ya. Yang belum ujian praktek, sebelum Ustadz sebutkan nama-namanya, boleh juga nanti antum langsung WA Ustadz ya. Ingat, WA Ustadz ada 2. Tapi antum WA ke nomor Ustadz yang SMP, kan udah sering Ustadz bilang kan. Jadi Ustadz ngajar di SMP SMA. Cuma biar gak tergabung, terlalu banyak nanti yang ngechat, Ustadz bagi 2. Yang SMP ini nomornya, SMA ini. Yang SMP catat, kalau perlu catat. 0852 0852. Ya, jangan salah nomor lagi. Ada juga yang salah nomor kirim ke Ustadz. Sengaja Ustadz bagikan nomornya biar nggak banyak, nggak bertumpuk-tumpuk jadinya. 0852 626 02 999. Udah, 0852 626 02 999. 6. Itu aja anak-anak Ustadz ya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf ya. Tetap semangat, ini hari Jumat, datang lebih awal di masjid. Dan jangan lupa baca surah Al-Kahfi. Banyak bersolawat. Juga jangan lupa sebelum sholat Jumat nanti ya, mandi dulu ya, bagaimana sunnah Nabi SAW. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga protokol kesehatan ya, jangan melala, jangan main game di rumah. Ya, Rafa Rashid, Yan bepergian aja karena libur Kamis, bepergian aja. Ustadz, anak ke Aceh. Ustadz, anak ke ini Sibolga. Sinapis nih ke Sibolga dia. Ya, di rumah aja. Kalau kira-kira lagi masa begini, di rumah aja lebih baik. Naam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.